Setelah kita belajar tentang kalorimetri, kemudian ada hukum Hess. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang penentuan delta H reaksi menggunakan data entalpi pembentukan standar. Nah, data entalpi pembentukan standar sudah tidak asing ya di telinga kita, karena sebelumnya kita telah mempelajari atau kita telah menyinggung sedikit tentang data entalpi pembentukan standar di subbab jenis-jenis entalpi. Nah, apa sih data entalpi pembentukan standar itu? Penentuan delta H menggunakan data entalpi pembentukan standar adalah energi yang digunakan untuk membentuk suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Itulah data entalpi pembentukan standar. Nah, untuk menentukan perubahan delta H dari menggunakan data entalpi standar ini sebenarnya bisa menggunakan konsep hukum Hess. Jadi bisa menggunakan konsep hukum Hess. Hanya saja jika menggunakan konsep hukum Hess itu akan sangat lama. Jadi caranya akan sangat-sangat panjang gitu. Maka dari itu ada rumus cepatnya atau rumus singkatnya. Menggunakan rumus ini, delta H reaksi sama dengan jumlah mol kali delta H pembentukan ini, jumlah ini di produk dikurangi jumlah ini di reaktan gitu. Nah, maksudnya gimana? Kita langsung masuk saja ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, di sini ada tabel pembentukan H2 itu berapa, kemudian pembentukan O2 itu berapa, itu sudah ada datanya di sini. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ada soal seperti ini ya, diketahui beberapa entalpi, kemudian ini ada entalpinya sudah diketahui. Biasanya rata-rata mayoritas soal itu pasti sudah di situ sudah disebutkan, sudah ada informasi tentang delta H pembentukan dari tiap zat-nya. Nah, kemudian yang ditanyakan ini, berapa sih entalpi pembakaran dari 92 gram etanol? Berapa? Nah, caranya ini ya, informasi ini diketahui, ini informasi yang kita dapat di soal. Nah, di sini ada delta H dari C2H5OH, ada CO2, ada H2O. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Yang pertama yaitu kita buat reaksinya terlebih dahulu. Di soal kan tidak diketahui ya reaksinya gimana, cuman diketahui persenyawanya aja, ada ini, kemudian ada ini, tapi tidak diketahui reaksinya. Nah, kita buat reaksinya terlebih dahulu. Pembakaran etanol itu kan C2H5OH, kemudian mengalami reaksi pembakaran, artinya dia berikatan dengan oksigen gitu kan. Konsep reaksi pembakaran yaitu suatu zat yang direaksikan dengan oksigen itu namanya reaksi pembakaran. Nah, karena si etanol ini merupakan senyawa turunan hidrokarbon, jadi apabila dia mengalami reaksi pembakaran maka akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Ini sehingga reaksinya seperti ini. Nah, etanol yang direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Untuk koefisiennya bisa disesuaikan, misal di kiri berapa, di kanan juga harus sama gitu ya. Nah, di sini udah ada etanol, udah ada O2, udah ada CO2, udah ada H2O, tetapi di data, di informasi, di situ tidak diketahui pembentukan O2. Nah, kenapa di sini tidak ada O2-nya? Karena O2 itu merupakan unsur bebas. Semua unsur bebas itu delta H-nya 0. Semua unsur bebas itu energinya 0. Kenapa? Karena ini kan cara membaca ini ya. Kita ke cara bacanya dulu. Delta HF H2O. Artinya, itu maksudnya apa? Maknanya apa? Artinya, untuk membentuk H2O itu akan melepaskan kalor sejumlah 241,82 kJ. Jadi membentuk, artinya dia sebagai produk H2O.
dia dibentuk dari apa? Dari unsur-unsurnya. Ya pasti ada H2, kemudian ada O2. Nah, di sini di kanan di produk O2-nya itu cuma 1, tetapi di kiri di reaktan O-nya 2. Nah, biar sama gimana caranya? Ya kita kali setengah. Nah, cara baca ini itu seperti itu. Jadi delta HF H2O itu artinya untuk membentuk H2O itu dari unsur-unsurnya pada kondisi standar gitu. Nah, O2 untuk membentuk O2 gimana caranya? Untuk membentuk O2 itu dengan cara berasal dari unsur-unsurnya. Unsur O2 yang paling stabil atau unsur O2 dari kondisi standar itu apa sih? Unsur O2 kondisi standar ya O2 sendiri. O2 menjadi O2 kan sama ya, O2 menjadi O2, sehingga tidak ada kalor yang dilepas atau diserap gitu, sehingga delta H-nya 0. Maka dari itu di sini O2-nya tidak disebutkan delta H-nya berapa, karena delta H dari O2 sendiri itu adalah 0 gitu. Nah, ini tadi etanol itu kan termasuk senyawa turunan hidrokarbon, sehingga dia akan mengalami reaksi pembakaran sempurna yang akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Nah, setelah ini kita masuk ke rumusnya. Kita masukkan rumusnya, yaitu delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta H pembentukan produk dikurangi jumlah dari delta H pembentukan reaktan. Nah, tadi kan di soal di sebelah kanan kan ada CO2 dan H2O. Produknya kan CO2 dan H2O. Ini kan. Nah, ya udah tinggal dimasukin aja nih. Delta H pembentukan CO2 berapa? CO2 393,51. Kemudian jumlah molnya atau koefisiennya berapa? Dihitung di sini. Tetap disebutkan. Kemudian pembentukan H2O berapa? Delta H-nya 241,82. Kemudian koefisiennya berapa? Ya udah tinggal dimasukkan ke dalam rumus sehingga dihasilkan nilai segini. Nilai ini apakah sudah selesai sampai di sini saja? Belum, karena nilai ini itu untuk 1 mol zat. Sementara di soal itu yang ditanyakan untuk 92 gram etanol. Nah, langkah selanjutnya gimana? Ya kita ubah dulu gram tersebut menjadi mol. 92 gram itu berapa mol sih? Menggunakan rumus gram per mr. Gramnya udah tinggal dimasukkan, kemudian mr-nya itu sudah diketahui di soal berapa, sehingga dihasilkan 2 mol. Nah, 2 mol ya yang diminta, artinya 92 gram etanol itu sama dengan 2 mol. Nah, tadi sudah diketahui 1 molnya itu 1234,79. Itu 1 molnya. Kalau 2 mol berapa? Kalau 1 itu 1234, kalau 2 ya udah tinggal dikali 2. 2469,58 kJ per mol. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat atau materi terakhir. Nah, materi yang terakhir ini berisi tentang penentuan delta H reaksi menggunakan energi ikatan rata-rata. Nah, kalian sudah tahu belum energi ikatan rata-rata itu apa? Kalau membaca atau mendengar kata atau kalimat energi ikatan, apa yang terbesit di otak kalian gitu? Jadi ada kata energi, ada kata ikatan. Energi itu kan sama dengan kalor ya, kemudian ikatan, berarti ada sebuah ikatan atau ada sebuah benda yang diikat gitu. Jadi ada sebuah ikatan di situ. Nah, ikatan itu kan di dalam ikatan kan berarti ada mengikat ataupun melepas gitu. Berarti di dalam ikatan tersebut entah itu mau tadi diikat, entah itu dilepas, itu adanya peran serta dari sebuah kalor gitu. Jadi kalor itu berperan di sebuah ikatan, ada peran kalor di dalamnya. Nah, itu yang mungkin pertama kali terbesit di otak ketika membaca atau mendengar
kalimat energi ikatan rata-rata. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasan energi ikatan. Jadi, ada dua definisi energi ikatan. Yang pertama, yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan. Kemudian yang kedua, yaitu energi yang dilepaskan. Yang tadi kan diperlukan untuk memutuskan. Yang kedua, energi yang dilepaskan untuk membentuk ikatan. Nah, apa sih makna dari dua definisi tersebut? Maknanya apa? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat reaksi berikut ini. Ada energi ikatan H2 sebesar 436 kJ per mol. Nah, 436 kJ per mol ini didapat dari mana sih? Data ini itu didapat dari data energi ikatan. Jadi di materi penentuan delta H reaksi menggunakan energi ikatan rata-rata itu ada namanya data atau tabel energi ikatan, di mana di tabel tersebut itu memuat data-data, di situ memuat data atau kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan per zat-nya gitu. Misal H2 di situ sudah disebutkan bahwa untuk memutus H2 itu diperlukan kalor sebesar 436 kJ per mol gitu. Tidak hanya H2 saja yang ada data energi ikatannya, tetapi zat-zat lain yang berikatan juga ada datanya. Misal, untuk definisi yang pertama tadi tentang energi ikatan, itu kan energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan. Nah, kita lihat reaksi yang pertama ini. Kita lihat reaksi ini. Jadi ada H2 yang berwujud gas. Kemudian dia dipecah sehingga menghasilkan H sendiri-sendiri. Ini kan H sendiri ya. Hanya sendiri-sendiri. Artinya itu dia sudah diputus. Ikatannya dia diputus. Nah, untuk memutus H ini, H dengan H diputus, itu perlu adanya kalor. Sehingga menghasilkan H ini dan H ini. Jadi, untuk memutus 1 mol H2 diperlukan energi sebesar 436 kJ gitu. Itu makna definisi energi ikatan yang pertama. Jadi energi yang diperlukan untuk memutus sebuah ikatan gitu. Nah, definisi yang pertama sudah, kemudian kita masuk ke definisi yang kedua. Apa sih maknanya definisi tersebut? Jadi definisi yang kedua ini kebalikan dari definisi yang pertama. Definisi yang kedua ini kan energi yang dilepaskan. Energi yang dilepaskan untuk membentuk. Jadi energi yang dilepas untuk membentuk sebuah ikatan. Nah, biasanya suatu zat yang bereaksi itu memang dia melepaskan sebuah energi gitu. Kita lihat reaksi yang kedua. H yang berwujud gas, dia bereaksi dengan H yang berwujud gas. Jadi mereka saling bereaksi sehingga membentuk ikatan hidrogen. Jadi 2H ini dia berikatan membentuk H2 yang berwujud gas. Nah, untuk membentuk artinya kan dia bereaksi. Nah, jika dia bereaksi berarti dia melepaskan. Jadi ada kalor yang dilepas ke lingkungan. H ini sebuah sistem. Jadi apabila dia bereaksi, dia akan melepaskan sebuah kalor gitu. Itulah makna definisi energi ikatan yang kedua. Nah, untuk dua unsur H yang akan berikatan ini, berapa sih energi yang dibutuhkan? Energi yang dibutuhkan yaitu energi yang dilepaskan oleh dua unsur yang dia akan berikatan itu sebesar berapa? Sebesar 436 kJ
kilojoule. Jadi dia melepaskan kalor sebesar itu gitu. Kalau yang tadi dia menyerap kalor karena dia kan mau memutus ikatannya ya, jadi harus ada kalor untuk memutus ikatan tersebut. Beda lagi dengan yang kedua ini, dia akan membentuk. Dia membentuk berarti adanya ZA dengan ZB yang bereaksi. Nah, apabila suatu Z bereaksi itu pasti biasanya menghasilkan sebuah kalor. Untuk lebih paham lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah rumus dari delta H di energi ikatan rata-rata. Jadi delta H reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan dikurangi jumlah energi pembentukan. Maksudnya apa sih? Makna dari kalimat tersebut atau makna dari rumus tersebut itu apa? Nah, kita coba kerjakan soal ini. Jadi diketahui reaksi sebagai berikut. Ini reaksinya, kemudian udah ada delta H-nya, kemudian di sini kita anggap saja belum menemukan delta H ini. Jadi kita anggap kita mau nyari delta H ini. Nah, kemudian ada di sini sudah disediakan data energi ikatan rata-ratanya. Ada H itu berapa, H dengan H berapa, Cl dengan Cl ini udah diketahui, kemudian H dengan Cl udah diketahui. Nah, cara mengerjakannya gimana sih? Yang pertama kita harus uraikan dulu. Kita harus uraikan tiap Z-nya. Ini H dengan H, H2. Kita buat seperti ini biar memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Nah, kemudian Cl2 kita buat kayak gini. HCl juga kita buat. HCl-nya kan ada 2 mol HCl. Jadi di sini kita tulis aja HCl-nya di sini ada 2. Nah, kita anggap delta H-nya belum kita anggap delta H-nya belum diketahui. Artinya kita ini mau nyari delta H gitu. Nah, kita akan bahas yang pertama kita akan bahas reaksi di bagian reaktan. Kita akan bahas ini dulu. H2 plus Cl2. Nah, yang kayak gini kan, H dengan H untuk memutus hidrogen dengan hidrogen, untuk memutus ini kan diperlukan sebuah kalor. Jadi dia butuh sebuah kalor. Berapa kalor yang dibutuhkan H dengan H ini? Kalor yang dibutuhkan yaitu ini. Di soal sudah diketahui ini. Untuk memutuskan ikatan hidrogen itu dibutuhkan kalor sebesar 436 kJ per mol. Nah, untuk yang Cl2, untuk memutuskan ikatan ini, berapa kalor yang dibutuhkan? Kalor yang dibutuhkan sebesar 678 kJ per mol gitu. Nah, di bagian reaktan di sini itu terjadi pemutusan. Jadi zat-zat tersebut itu diputus. Nah, tujuannya diputus untuk apa? Supaya nantinya dia bisa membentuk zat baru. Zat barunya di mana? Kita lihat di bagian produk. Ini itu zat baru. Zat baru dari hasil pemutusan zat-zat yang ada di reaktan. Artinya dari reaktan ini tadi zatnya yang awalnya berikatan, dia diputus. Kalau udah diputuskan berarti dia menjadi zat sendiri-sendiri, atau dia tidak berikatan, atau dia individu gitu, sendiri-sendiri. Nah, setelah itu dia berikatan dengan zat lain. Misal, ini hidrogen. Yang tadinya dia berikatan dengan H berikatan dengan H, kemudian dia diputus. Nah, setelah dia diputus kan berarti dia udah bebas nih, dia udah sendiri. Nah, dia setelah itu berikatan dengan zat lain, misal berikatan dengan Cl gitu. Nah, untuk membentuk suatu zat, untuk suatu zat supaya dia berikatan, itu dia akan melepaskan sebuah kalor. Yang kiri tadi yang reaktan dia membutuhkan kalor. Dia membutuhkan kalor untuk apa? Untuk memutus ikatannya, yang mana nantinya akan membentuk ikatan baru. Nah, ikatan barulah ini melepaskan sebuah kalor. Jadi dia di reaktan sudah
ada kalornya sendiri, kemudian dia di produk juga ada kalor sendiri, kemudian yang ditanyakan delta H, delta H itu kan artinya perubahan ya, perubahan kalor. Berapa sih perubahan kalornya? Kan bisa dihitung tuh. Kalau si reaktan dia sudah menghasilkan kalor sendiri, kemudian si produk dia sudah melepaskan kalor sendiri, kan berarti perubahannya atau deltanya itu kan berarti sudah bisa dihitung. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya ya ini menggunakan rumus tadi. Delta H reaksi sama dengan jumlah dari energi pemutusan dikurangi jumlah dari energi pembentukan gitu. Karena ini Z-nya sebelum dia membentuk, dia itu harus putus dari ikatannya terlebih dahulu supaya dia bisa membentuk Z baru gitu. Nah, untuk ini H kan sudah datanya, energinya sudah diketahui di data energi ikatan. Ini hanya berapa, kemudian CL-nya ini berapa, sudah. Kemudian setelah itu kita jumlah berapa sih energi yang dibutuhkan di reaktan, berapa energi yang dibutuhkan di reaktan, kita hitung 436 ditambah 242 berapa, ketemu hasilnya 678. Sudah diketahui nih energi yang dibutuhkan di reaktan itu berapa, yakni sebesar 678. Kemudian kita lihat yang produk ini kan ada 2 HCl, ini HCl-nya ada 2 ya. Nah, untuk membentuk 2 HCl atau untuk mengikat 2 HCl itu dia akan melepaskan kalor. Berapa kalor yang dilepaskan untuk membentuk HCl? Nah, HCl tadi itu dibentuk dari apa sih? HCl tadi kan dibentuk dari dari reaktan yang dimana unsur-unsurnya sudah diputus, kemudian dia menjadi unsur individu atau sendiri, kemudian dia bereaksi dengan unsur lain sehingga membentuk 2 HCl. Nah, berapa energi yang dilepaskan? Energi yang dilepaskan itu bisa dilihat dari tabel energi ikatan ini. HCl-nya ada 2, 431 kali 2 berapa? 862 kJ per mol. Nah, kita sudah ketemu nih energi di reaktan, kemudian kita juga udah ketemu energi di produk, tinggal dimasukkan ke rumusnya atau tinggal dihitung aja perubahan energinya tuh berapa. Delta H itu kan perubahan energi kan, ya udah tinggal dihitung energinya yang produk itu berapa, kemudian dikurangi energi yang di reaktan itu berapa, kemudian dikurangi energi yang produk, hasilnya min 184 kJ per mol. Artinya untuk membentuk 2 mol HCl akan melepaskan energi sebesar 184 kJ per mol gitu. Nah, untuk A ini dia itu sebagai energi pemutusan, kemudian yang B ini dia sebagai energi pembentukan. Nah, kenapa namanya energi pemutusan atau energi pembentukan? Karena di A itu ada energi yang masuk. Artinya apa? Jadi energi yang masuk itu energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan, makanya dia disebut energi pemutusan. Jadi energi tersebut itu berperan untuk memutuskan, maka dari itu dia disebut energi pemutusan. Kemudian yang energi pembentukan, nah energi pembentukan itu kan berada di bagian produk ya. Jadi di bagian produk itu untuk membentuk produk tersebut itu ada energi yang keluar. Artinya apa? Jadi ada energi yang dilepaskan untuk membentuk sebuah ikatan, maka dari itu dia disebut sebagai energi pembentukan gitu. Atau dengan kata lain, delta H reaksi sama dengan
jumlah energi ruas kiri ya, reaktan kan di sini berada di kiri, reaktannya di kiri, kemudian dikurangi jumlah energi ruas kanan atau produk gitu. Nah, selanjutnya, nah ini ada tabel energi ikatan. Nah, ini data energi ikatannya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan perubahan entalpi dari persamaan reaksi berikut ini. Nah, di sini sudah diketahui data energi ikatan rata-ratanya. Ada CH, ada H dengan H, ada C rangkap 2 dengan C, kemudian ada C rangkap 1 dengan C. Nah, di sini kan sama-sama C ya, sama-sama C. Nah, kenapa sama-sama C kok energinya berbeda? C yang rangkap 2 itu energinya lebih besar daripada C yang rangkap 1. Kenapa? Nah, semakin banyak ikatan antar atom, maka semakin besar dan semakin kuat energi ikatan antar atomnya. Jadi ikatan tunggal energinya energi yang diperlukan itu lebih sedikit daripada ikatan rangkap. Ikatan rangkap, energi yang diperlukan untuk memutuskan itu lebih kecil atau lebih sedikit daripada ikatan rangkap 3 gitu. Nah, kita lihat nih, C dengan C yang rangkap 1. Untuk memutus C dengan C yang rangkap 1 kan tinggal diputus aja sekali, ya kan? Berarti nggak perlu adanya banyak energi. Nah, kemudian yang sebelahnya C rangkap 2. Nah, C rangkap 2 ini membutuhkan lebih banyak energi. Karena apa? Karena dia memutus 2 ikatan. Yang pertama ini, yang atas diputus, kemudian yang bawah diputus. Otomatis kan energinya harus lebih besar. Logikanya kalau kita mau memotong satu tali nih, kita potong satu tali dengan memotong 2 tali. Otomatis kan energi yang dibutuhkan kan lebih banyak kan yang 2 tali gitu. Apalagi ini yang 3 tali atau 3 ikatan, pasti energi yang diperlukan juga lebih besar dari ikatan sebelumnya gitu. Di soal tersebut kita disuruh mencari perubahan entalpinya atau delta H-nya. Langkah pertama yang harus dilakukan apa? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat atau menjabarkan strukturnya terlebih dahulu. Nah, struktur ini, reaksi ini kita jabarkan. Nah, kita buat kayak gini. Yang pertama kita lihat di bagian produk. Di bagian produk itu ada ikatan apa aja? Yang pertama kan ada ikatan CH. Nah, kita lihat ikatan CH. Nah, CH-nya ada berapa di situ? CH-nya kan ada 4 ya. Ini 1, ini 2, ini yang kedua, ini yang ketiga, kemudian ini yang keempat. Jadi CH-nya di situ ada 4. Oh ya, ini kan C2H4 ya. C2H4 kita buat kayak gini dulu kan. Nah, kenapa dia harus rangkap 2? Untuk tipe soal semacam ini kita butuh pemahaman soal hidrokarbon gitu. C2H4, kita kemarin sudah belajar tentang hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna. C2H4 itu kan termasuk alkena, berarti dia rangkap 2. Untuk struktur Lewisnya seperti ini. Ini untuk alkena ya, C2H4. Kemudian ini yang bawah, ini yang produk, struktur Lewisnya seperti ini. Lanjut lagi yang tadi CH-nya di sini kan tadi ada 4, kemudian selain CH itu ada C dengan C rangkap 2, kemudian ada H dengan H. Nah, kita kunci dulu tuh itu. Setelah itu kita lihat ke produknya. Di produk ada apa aja sih? Di produk ada C dengan H, sama ya, C dengan H. C dengan H-nya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kemudian ada apa lagi selain C dan H? Ada C dengan C. Ini C dengan C. Nah, kita tulis nih apa aja yang kita dapetin di reaksi tersebut. Nah, kita dapat di ruas kiri atau di reaktan kita dapat 4 ikatan CH, 1 ikatan CC, dan 1 ikatan H dengan H. Kemudian di produk kita dapat 6 ikatan CH dan 1 ikatan
Cc. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, delta H sama dengan jumlah energi ruas kiri dikurangi jumlah energi ruas kanan. Di ruas kiri di sini ada 4 CH berapa? CH ada 400, kalau energinya 413, jumlahnya ada 4, udah dikali 4 kali 413, kemudian ada CC sejumlah 1, kemudian ada HH sejumlah 1, kemudian di ruas kanan itu ada 6, ikatan CH 6, di sini 4, CH itu 413, kemudian ada CC rangkap tunggal, ini CC 434 sejumlah 1. Udah tinggal dihitung secara matematis dan dihasilkan delta H sebesar 100 minus 132 kJ. Artinya dia melepas kalor sebesar 132 kJ. Nah, alhamdulillah materi termokimia sudah selesai. Nah, selanjutnya saatnya kita latihan soal. Yuk kita jawab slide jawab yuk yang pertama. Nah, selain slide jawab yuk yang pertama, ada soal jawab yuk yang kedua. Soal ini tentang delta H pembentukan standar. Nah, selain itu ada juga jawab yuk yang ketiga. Ini tentang energi ikatan rata-rata.